Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, salam sehat untuk kita semua ya. Ini ya, jadi saya pernah membuat video mengenai makanan pantangan sinusitis dan alergi yang harus dihindari ya. Nah, teman-teman bisa tonton ya. Silakan searching aja di YouTube Safa Health yang itu ya, makanan pantangan sinusitis dan alergi yang harus dihindari ya. Nah, ini akun dari dari @rohman Gomhen ya. Ini 3 minggu yang lalu nih, udah lama sekali ya. Belum sempat saya balas ya. Dulu pernah makan telur, mungkin terlalu sering sarapan telur jadi alergi telur ya. Kalau nggak sengaja makan telur, kulit merah gatal kayak tiduran, entar hilang, alhamdulillah sembuh ya. Terus kemudian dia balas lagi, beberapa tahun sekarang malah kena rinitis, alergi, pilek, meler, bening, gatal hidung, mata. 4 tahun nggak kerja, rasanya bosen, nggak ada pemasukan ya. Ini jadi di video makanan pantangan sinusitis itu memang salah satunya itu ada telur ya. Jadi telur itu harus dihindari ya, terutama bagi teman-teman yang punya alergi ya. Biasanya kalau alergi itu ya bisa juga ini ya, alerginya itu bersin ya, pilek gitu ya. Tapi tidak semuanya itu tidak semuanya itu alergi dengan telur. Jadi kalau misalkan apakah penderita sinusitis rinitis itu harus menghindari telur, itu ya jawabannya itu tidak semuanya ya. Jadi tergantung. Jadi kalau misalkan teman-teman ini menderita rinitis ya, pilek atau sinusitis ya, kemudian setelah makan telur kok tambah parah ya, itu memang berarti teman-teman itu alergi, jadi harus dihindari ya. Akan tetapi kalau misalkan tidak ya, berarti ya tidak perlu dihindari, karena pantangan utama sinusitis itu hanya 3, yaitu debu, dingin, dan juga asap ya. Debu, jadi ya teman-teman kalau misalkan keluar rumah itu harus pakai masker. Kemudian kalau misalkan bersih-bersih itu harus menggunakan masker, jaga kebersihan kamar, jaga kebersihan rumah ya, itu harus untuk pantangan debu. Nah, terus untuk pantangan dingin yaitu adalah jangan makan atau minum dingin ya. Sekalipun teman-teman itu pengen minum dingin, itu jangan minum dingin ya. Jangan makan minum dingin ya, jangan makan minuman yang dari kulkas itu ya. Paling bagus itu makan minum itu ya hangat ya, sehangat suhu tubuh kita. Saya itu juga sampai sekarang itu ya masih rutin mengkonsumsi air putih hangat ya, meskipun saya sudah sembuh gitu ya. Saya sudah sembuh itu sangat lama ya, 2018 ya, menderita sinusitis. Akhir 2018 itu saya sudah sembuh ya. Saat ini juga saya lebih senang ya mengkonsumsi itu minum itu air putih hangat itu ya. Jadi ya teman-teman, apalagi ya teman-teman yang saat ini masih belum sembuh ya, pokoknya jangan ngeyel gitu ya. Ya pokoknya kalau sakit itu ini ya, pantangannya itu banyak, terutama sinusitis ini ya. Jadi silakan ini ya, disiplinkan diri ya. Karena dulu itu saya pada saat masih sinusitis itu bulan puasa itu. Jadi saya rasa itu saya udah sembuh gitu ya. Sudah kontrol rutin, berobat ke dokter itu kan, obat tidak putus itu kan. Waktu bulan puasa itu biasanya kalau pas buka itu kan takjil itu identik dengan minuman dingin, itu saya minum minuman dingin. Akhirnya sinusitis saya itu kambuh ya, meler ya, kepala pusing gitu ya. Dan akhirnya saya cukup menyesal itu karena sinusitis saya belum sembuh, tapi saya tidak disiplin untuk tidak minum dingin ya. Itu ya. Jadi untuk dingin ya hindari minuman dingin, hindari makanan minuman dingin ya. Pokoknya jangan makan minum dingin ya. Nah, terus kemudian untuk yang asap ya. Jadi salah satu penyebab sinusitis itu kambuh itu adalah asap rokok. Jadi teman-teman yang saat ini masih penderita sinusitis jangan merokok ya. Jangan merokok dan hindari asap rokok gitu. Jadi kalau misalkan di sekeliling kita itu ada yang merokok ya, kita itu menghindari itu. Ya, hindari asap rokok gitu. Karena sinusitis yang tidak ditangani dengan baik, yang tidak tertangani dengan baik ya, itu bisa komplikasi ke penyakit yang lebih berbahaya ya, seperti meningitis ya. Beberapa teman-teman yang di grup Facebook rinitis sinusitis Indonesia itu ada yang sudah sampai ke meningitis ya. Ciri-ciri meningitis itu
biasanya ditandai dengan sakit kepala yang berat gitu ya. Nah terus bisa juga sampai ke mata itu ya, mata yang penglihatannya kok buram atau kabur ya. Jadi teman-teman yang harus disiplin ya, pokoknya disiplin semangat untuk sembuh sinusitis ya, itu ya. Nah ini ya, jadi untuk makanan pantangannya itu sebenarnya cuma 3, itu debu, dingin, dan juga asap. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman punya alergi tertentu ya memang harus dihindari ya, terutama penderita rinitis alergi ya. Jadi ya alergi ya, salah satunya itu telur ya, kemudian seafood ya. Seafood kalau misalkan teman-teman ya menderita penyakit sinusitis atau rinitis ya, setelah makan seafood kok tambah parah gitu ya, jadi memang harus dihindari ya. Memang cara terbaik mengecek ya memang dicoba gitu ya, sama seperti yang dikatakan dokter dokter Anggoro ya, Raditya Anggoro itu ya. Jadi ya memang kalau misalkan kita ke dokter itu kan ya, tes alergi itu ya dites itu kan ya. Tapi ya paling bagus ya kita coba gitu kan, apakah telur ini memperparah sinusitis rinitis kita atau tidak itu. Kalau iya ya berarti memang kita alergi terhadap itu gitu ya. Ya itu ya, jadi ini ya. Jadi teman-teman yang menderita alergi ini ya memang harus dihindari makanan pantangannya. Nah, terus yang paling penting yaitu adalah pola hidup sehat dan lakukan irigasi nasal rutin malam sebelum tidur ya. Lakukan irigasi nasal rutin malam sebelum tidur, gunakan garam khusus cuci hidung 500 ml dan larutannya itu hangat ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.